Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pemirsa yang kami muliakan, pada malam hari ini kembali kita ketemu dengan pengacara kita yang keren, Bang Abdul Aziz Yanuar SHMH. Kita memerlukan tuntutan dari masyarakat, ingin tahu tentang nanti tentang Habib Bahar Smith yang tahu-tahu kok orang bingung dituntut 5 tahun. Baik, nanti tentu akan kita minta Bang Aziz untuk mengurai itu. Tetapi terpenting lagi, kita ada tamu yang cukup keren juga ya, Pak Juju Purwanto SH, advokat senior ya. Beliau ini menangani banyak dari klien-klien kita yang kita muliakan ya, mulai dari Habib Rizik, Munarman, Napoleon, kemudian Edi Mulyadi, yang terakhir banyak orang kepengen mengupdate tentang itu. Baik, nanti kita akan dua-duanya akan kita minta cerita untuk hal yang menarik ya tentang itu. Nah, sama dengan halnya dengan Bang Aziz Yanuar ini menangani Habib Rizik yang alhamdulillah sudah dia anggap sementara bisa bernafas lah ya. Kemudian ada Pak Munarman yang banyak masyarakat mempertanyakan tuntutannya begitu tinggi, kayak kasus apa saja gitu ya. Nah, tetapi ada yang menarik tadi yang saya sampaikan tentang Habib Bahar Smith, karena persidangannya non jauh di Bandung, dan Habib Bahar ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh anak-anak muda ya. Girohnya, keberaniannya, dituntut juga seperti kayak korupsi berapa triliun saja gitu ya. Yang korupsi bertriliun-triliun hanya dihitung beberapa tahun saja, sedangkan ini rasa ketidakadilan itu mungkin bisa membuat masyarakat makin lama makin marah juga gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mohon Bang Aziz Yanuar untuk satu dulu masalah Habib Bahar Smith tentang ada tuntutan di Bandung kemarin. Ya, terima kasih Om Lim ya, Pak Mursalin, kemudian juga Pak Juju yang bersedia untuk hadir di sini juga. Terima kasih juga pemirsa sekalian. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kemarin jaksa sudah membacakan tuntutan ya di Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan kasus perkara yang melibatkan salah satunya Habib Bahar bin Smith sebagai terdakwa. Nah, yang menarik adalah yang pertama saya sampaikan dari beberapa dakwaan. Dakwaan itu banyak pasal setahu saya. Ada Undang-Undang 146 pasal 14, pasal 15, kemudian ada juga Undang-Undang ITE. Nah, akan tetapi yang dijadikan tuntutan itu hanya satu, setahu saya. Kalau saya nggak salah itu yaitu Undang-Undang 1 tahun 46 pasal 14 ayat 1 dan 2 gitu. Nah, ini pasal yang sama persis digunakan oleh jaksa waktu kasus Habib Rizik yang masuk ke Umi. Kemudian beberapa aktivis atau pihak-pihak yang memang diduga berseberangan dengan penguasa secara pendapat seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Artinya kalau saya secara pribadi menyimpulkan dan menyampaikan bahwa secara garis besar kita di sini lagi-lagi menyaksikan secara bersama bahwa ini hukum masih juga menjadi alat penguasa gitu kan, yang diduga digunakan penguasa untuk memenjarakan semua pihak yang dipersepsikan sebagai lawan gitu kan oleh pihak-pihak tersebut. Nah, cara kerja hukum yang demikian ini adalah persis tidak ada bedanya itu dengan pemerintah zaman kolonial Belanda seperti dulu, yang memenjarakan semua pihak yang menentang penjajahan kolonial. Ya, tuduhannya macam-macam. Ada tuduhan keonaran, mengganggu ketertiban umum,
ada juga tuduhan ekstremis, nah ada juga berbagai tuduhan lainnya. Nah cuma ada bedanya adalah dulu waktu masa kolonial yang menjalankan itu sama yang menjatuhkan hukuman itu adalah bangsa lain kan, bangsa kulit putih gitu kan, yang di jalan. Kalau sekarang itu metodenya mirip gitu kan, tapi yang menjalankan itu adalah bangsa sendiri, yang otak, watak dan perilakunya itu sama sejalan dengan metode kolonialisme dulu. Dan juga dulu yang dijadikan alat sama kolonial Belanda itu untuk memusuhi dan juga menentang para penentang penjajahan itu ya londo-londo Irang yang cuma membebek penguasa kolonial gitu kan untuk kebutuhan. Kalau tidak berani mengatakan pengkhianat londo Irang. Ya kurang lebih seperti itu, artinya ini mirip ya sejarah berulang gitu kan. Karena saya mau sampaikan gini, dalam beberapa kasus itu mungkin kita masih bisa melihat ada argumen-argumen lah gitu kan, atau ada beberapa hal yang menurut pendapat pihak lain, terutama pihak yang berseberangan dengan keterangan saya gitu kan, atau keterangan pihak yang memang nggak suka dengan Habib Bahar gitu, nggak suka dengan pihak yang contohnya kayak Habib Bahar itu loh, itu misalnya dengan Habib Rizik itu masih ada perdebatan lah gitu kan, soal Habib bilang mengatakan sehat gitu kan, let's say itu masih ada lah, celahnya tuh masih ada lah gitu kan, meskipun yang dikatakan sehat itu kan kondisi beliau sendiri, belum PCR waktu itu kan begitu kan, itu masih bisa diperdebatkan lah, meskipun perdebatannya tipis dan itu tapi ini lebih nyata loh, lebih nyata karena waktu pertimbangan kemarin saya kalau tidak salah dengar itu jaksa itu mengemukakan bahwa Habib Bahar ini dituduh mengatakan sesuatu yang tidak benar, menimbulkan keonaran. Nah, keonarannya ini yang menarik, yang sangat menarik nih saya rasa. Itu di spot itu soal media sosial, keonaran di media sosial. Bahkan orang-orang yang berkomentar di media sosial dijadikan saksi. Jadi di kepolisian dijadikan saksi. Jadi keonaran itu kata-kata siapa itu? Yang dituduh Habib Bahar melakukan keonaran? Jaksa. Oh, jaksa. Jadi jaksa dan polisi. Nah, tapi kalau kemarin yang baca dakwaan kan yang baca tuntutan kan jaksa. Nah, jaksa itu mengutip 4 orang yang dijadikan saksi. Ini saya kasih tahu hal yang menarik. Ini sangat telak. 4 orang yang dijadikan saksi itu adalah saksi keonaran di media sosial. Mereka berkomentar di akun YouTube yang menjadikan objek laporan. Paham ya sampai sini? Yeah. Nah, 4 orang ini saya pernah beberapa kali sampaikan di podcast. Tapi bukan podcast yang ini ya. Saya pernah sampaikan. Apa itu? 4 orang itu, Anda bayangkan, 2 orang itu di BAP tanggal sekarang. Bikin akun tanggal sekarang juga. Komen pasti tanggal sekarang juga. Coba Anda bayangkan. Jadi seolah-olah akun itu dibutuhkan oleh jaksa karena untuk mendapat tolongan oleh polisi. Nah, itu masih mendingan. Yang 2 lebih parah. Di BAP sekarang, tau gak bikin akunnya kapan? Besok. Coba. Jadi tidak kemudian minta tolong orang lain. Maksud saya gini loh. Maksud saya percaya diri betul gitu loh. Kita udah jelas-jelas 4 orang dan itu di meja pengadilan, di meja hijau terbukti. Karena saya kasih buktinya, nih majelis, nih akun YouTube-nya. Kan di YouTube ada tuh. Sejak kapan yang kelihatan kan? Akun YouTube Anda buat kapan kan ketahuan kan? Nah, saya tanya waktu itu, Anda buat akun YouTube-nya kapan? Dia bohong loh saksinya. Kenapa? Dia bilang udah lama. Pas saya kasih lihat ini, nggak bisa dibantah kan? Di jam digital ada. Ini Anda bikin, ini bukan akun Anda. Iya, ini saya lihat. Baru bikin. Majelis hakim tahu dan jaksa percaya diri betul. Nama 4 orang itu tetap dimasukin loh. Masya Allah. Sebagai saksi menimbulkan keonaran karena dia ikut komen kan gitu. Menurut saya ini apa ya? Nggak tahu malu menurut saya gitu loh. Karena gini loh. Saya ngerti namanya di negara whatever lah gitu kan. Tapi maksud saya ada 2 hal sebenarnya yang menurut saya penting dalam hidup ini ya maksud saya. Yang pertama itu adalah hati nurani, kan begitu kan. Sekarang yang pertama hati nurani, yang kedua rasa malu gitu maksud saya. Kalau kita punya hati nurani untuk menjebloskan seorang Habib Bahar dengan skenario sedemikian rupa, kan begitu kan. Dengan cash building sedemikian rupa, fine, nggak masalah. Nurani itu bisa kita kesampingkan, tergantung orangnya kan, gitu kan.
tergantung orangnya, tergantung makanannya, halal atau haram kan begitu kan, tergantung pengajarannya, tergantung doktrinnya kan begitu. Nah tapi kalau rasa malu ini coba Anda bayangkan, saya bingung gitu kadang, kita aja sampai, saya aja mau nonton sidang nggak sampai hati gitu ngalamin. Kenapa nggak sampai hati? Orang Anda mempermalukan diri sendiri gitu. Itu sih. Jadi baik, kalau itu kita urai pasti akan panjang ya. Saya sebenarnya mau mulai rasa malu itu aja tadi barusan. Cuma yang banyak kepengen pemirsa atau orang-orang Jakarta ini dalam saat Habib Bahri itu dia ada rasa kelihatan marah gitu ya, dituntut sekian tahun, kemudian dia langsung berhadapan dengan jaksa itu. Apakah saya dituntut hanya karena membela Habib Rizik atau mempertanyakan tentang 6 laskar itu? Saya kembalikan kepada Allah kalau nggak, kurang lebih kayak gitu. Itu bagaimana ekspresi dari jaksa itu? Apakah dia merasa itu memang dari dia atau ada yang menyuruh? Jujur ya, saya nggak berani lihat mukanya jaksa, mukanya hakim. Jaksa kemarin saya nggak berani. Kenapa? Saya jangankan mengalami, ngelihat aja nggak berani. Kenapa? Tadi saya bilang, saya nih alhamdulillah masih ada hati nurani sedikit gitu kan, apalagi rasa malu gitu kan. Makanya saya jangankan ngalamin gitu kan, ngelihat orang yang begitu saya nggak berani. Takut saya benar. Nggak tega maksudnya takutnya? Bukan, saya ini aja kaget gitu loh, kok ada gitu loh yang sampai hati nurani sama rasa malunya itu dikorbankan untuk awat apapun itulah gitu kan maksud saya. Jadi pas ditunjuk, pas ditanya itu saya nggak berani lihat juga. Gitu. Jadi salah satu yang saya takutin itu adalah saya salah satu ngelihat orang mempermalukan diri sendiri itu saya kadang takut. Gitu kan. Baik, kita tahan dulu. Artinya memang rasa ingin tahu tentang bagaimana proses hukum pengadilan si Habib Bahri itu, saya kira ditahan dulu. Ada hal yang menarik juga ini supaya Bang Juju masih ingat dalam baru tadi atau kemarin gitu. Ini kita kemarin update tentang Edi Mulyadi. Ini hampir sama ya. Kasus yang hanya kita semua tahu, katakanlah slip of tongue atau apalah tentang masalah jin buang anak. Jin buang anak itu kan kita sudah tahu semua. Itu maksudnya kan menunjukkan bagaimana tempat yang jauh diekspresikan di dalam bagaimana kejanggalan mendirikan IKN di sana gitu. Dan dakwaannya itu seolah-olah serius gitu ya. Betul. Saya update aja terakhir sampai seolah-olah dakwaan itu hampir ribuan halaman gitu ya. Dengan lampirannya mungkin 1000 lebih halaman itu. Ini kayak gembong narkoba atau kayak gitu. Itu gimana Pak Juju cerita tentang Pak Edi Mulyadi? Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan saudara saya Pak Mursalim dan rekan saya tercinta juga Ajis Yanwar. Kita review sedikit tentang kasus Bapak Edi Mulyadi. Ini nggak disangka ya, tiba-tiba kita sudah masuk ke 18 kali sidang. 18 kali sidang itu bisa dibayangkan kalau 2 bulan terakhir ini sudah seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Kamis. Dan belum sampai tuntutan ya? Dan belum sampai tuntutan. Artinya sampai 18 sidang itu kemarin terakhir baru sampai saksi, itu saksi dari pihak KPU. Dalam hal ini maksudnya adalah ahli, para ahli. Belum saksi ada charge kan? Saksi ada charge masih jauh. Dan ahli itu juga pasti dilanjutkan hari Selasa depan, Selasa minggu depan akan masih dilanjutkan dari pihak KPU. Bisa dibayangkan kan? Kemudian belum masuk pada saksi atau ahli dari pihak kita yang meringankan gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat sangat ironi dan lucu, dan kalau bisa dibilang kayak semacam peradilan sesat lah kalau istilah saya gitu ya. Dulu saya belajar pernah baca teori-teori itu, masa aja ada peradilan sesat. Jadi contohnya seperti ini, dengan tadi diungkapkan oleh Kang Mursalim, maksudnya iya sih hanya seseorang mengungkapkan tempat jin buang anak gitu ya. Dan itu biasa saja dia ungkapkan dalam suatu forum diskusi. Beliau Edi Mulyadi mengungkapkan tempat menjauh di sana, tempat yang sepi ya, masih banyak hutan, dengan mengistilahkan tempat jin buang anak. Dari ungkapan atau kata-kata itulah yang dipersoalkan oleh pihak katakanlah selama ini penuntut yaitu JPU. Itu yang disangkakan melanggar hukum.
dalam hal ini pasal tentang Undang-Undang ITE pelanggaran ujaran kebencian maupun tadi yang bersama dengan Habib Bahar gitu ya, satu Undang-Undang 156 ya, 146 yaitu pasal 14 terutama ya, itu disampaikan itu menyebarkan rasa kebencian, permusuhan. Itu ancamannya nggak main-main Pak Mursalim sampai 10 tahun lebih. Itulah yang menyebabkan salah satu alasan juga Pak Edi Mulyadi begitu langsung disangkakan, malam itu juga langsung ditahan kira-kira jam 10 malam. Nah seperti itu. Jadi dari beberapa saksi ini ditampilkan sebetulnya didatangkan oleh pihak JPU. Tadi yang saya katakan lebih dari hampir 20 saksi ya sampai saat ini. Jadi intinya saksi-saksi itu dihadirkan ya untuk memperberat Pak Edi, sejumlah banyak itu dihadirkan. Apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu memang berkompeten atau memang ahli-ahli benar? Kalau kita saksi ada kan biasanya betul-betul ahli-ahli. Iya betul. Betul tadi tanyakan apakah betul kompeten, karena ini saksi dihadirkan oleh PJU tentunya adalah yang memberatkan tersangka dan ini Edi Mulyadi pastinya begitu. Oleh sebab itu memang banyak sekali timbul keanehan dan kelucuan. Iya, banyak hakim yang apa itu protes ini kalau ditanya aja kadang-kadang ditanya nyambung, kadang kalau lihat kadang tertawa gitu ya. Jadi memang itu faktanya. Jadi saksi dari baik itu saksi dari sebagian dari Jakarta, sebagian besar dari Kalimantan sendiri. Kemudian ada saksi Jawa Tengah karena Edi Mulyadi nyebut daerah Purwokerto atau Banyumas gitu ya. Nah itu tadi seperti katakan Pak Mursalim memang lucu-lucu karena sebetulnya mayoritas mereka tuh tidak mengetahui, tidak mengerti betul atau tidak memahami kata-kata jin buang anak itu seperti apa. Ya, oke. Jadi kira-kira sidang untuk memperberat saksi untuk memperberat Pak Edi Mulyadi ini masih berapa lama? Masih berapa saksi? Saya perkirakan ada sekitar 10 lagi lah. Mungkin paling cepat 3 minggu. 3 minggu kali 2, 6 kali sidang lagi Pak. Jadi baru memasuki penahanan dan sidang ini pun sudah bisa menghabiskan tahunan gitu. Ya jadi lucu tadi coba disinggung oleh Pak Mursalim bahwa tadi tuntutan dan gugatannya kan sendiri lucu sampai 300 lebih halaman. Nah seperti itu tebalnya hampir setengah meter seperti ini. Jadi saya sendiri kan masih juga baru lihat ya. Tuntutan apa sampai setengah meter lebih gitu. Dakwaannya setengah meter lebih. Jadi ya seperti itu. Padahal persoalan ungkapan kata-kata jin buang anak. Seperti itu. Ya, pemirsa, jadi saya bisa memaklumi ya apa yang disampaikan Bang Abdul Aziz tadi. Karena mereka ini sudah lama menangani ini dengan persoalan-persoalan yang sepele. Bisa ada kecurigaan ahli-ahli hukum ini apa sih? Jadi kan seolah menjadi memang dendam, kayak ada dendam politik, membunuh lawan politik gitu. Tapi baiklah, kita tetap sabar untuk masalah itu. Tapi satu hal lagi, yang menarik ini tentang Pak Napoleon ya. Jenderal Napoleon Bonaparte kan Pak juga menangani juga ya. Masyarakatnya juga sudah lupa apa sih kasusnya. Kan beliau ini kan saya lihat kan dia punya giroh gitu ya. Giroh mau sampai melakukan sesuatu lah ya kepada si KC ini karena dia betul-betul menghina Nabi Muhammad gitu ya. Apa itu penistaan agama ya. Padahal sebenarnya banyak sekali ya yang seperti itu, Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan sebagainya. Tapi ini kasus KC ini kok seolah-olah yang berani ditindak tuh ini gitu. Nah, itu kasusnya seperti apa Pak Yusuf? Iya, ini kan diawali oleh seseorang yang disebut M ya. Walaupun saya tidak mau menyebut M itu singkatan Muhammad ya. KC saya cukup buat saya. Jadi KC itu kan sebetulnya beliau itu kan sudah divonis di Pengadilan Negeri Ciamis kira-kira 3 bulan yang lalu ya. Dan vonis juga nggak main-main, itu 10 tahun penjara. Kasus juga sama terhadap penghinaan agama kita, agama Islam, dan dalam hal ini penghinaan kepada seorang Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah dan Al-Quran. Karena jelas-jelas berkali-kali kalau kita melihat YouTube-nya seorang KC ini berkali-kali sebetulnya menghina yang namanya Rasul Nabi Muhammad itu yang Rasul kita, dan materi-materi yang di dalam Al-Quran misalnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak dekat dengan Allah ya, tidak ada urusannya dengan Allah. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seperti jin, kepalanya besar, mukanya menyeramkan. Itu kan kebangetan sekali Bang, penghinaan. Contoh-contoh penghinaannya. Banyak lagi penghinaan lain dalam oleh KC.
dan di pengadilan Ciamis itu sudah divonis 10 tahun. Nah berdasarkan itu beliau si Kece ini ditahan di Jakarta, di dititipkan lah di Bareskrim. Nah by sudden ya tiba-tiba secara kebetulan itu ketemu sama Komjen polisi Napoleon. Irjen polisi Napoleon Bonaparte di tahanan itu, di rutan itu tanpa sengaja ketemu. Mungkin seorang Bonaparte ini mendengar mengikuti berita-berita tentang Kece ini tentang penghinaannya, penistaannya kepada agama Islam, timbul kekesalan itu. Nah, kekesalan itu lalu ditanyakan apakah kamu yang hina Nabi Muhammad dan Al-Quran gitu. Nah, dia jawabnya ya kenapa gitu kan, gitu membuat tambah kekesalan gitu. Nah itulah akhirnya yang membuat asal mula kasus ini berjalan atau berlangsung, si Napoleon Bonaparte itu akhirnya menjadi tersangka dan terdakwa. Itu karena disangkakan atau didakwa beliau melumuri. Nah, pada saat itu kalau ditanya seperti itu dikasih timbul kekesalannya, kemudian Napoleon Bonaparte kemudian menyimpan kotoran itu karena kebetulan toiletnya adalah saat itu rusak dan mampet begitu dan disimpan kan di plastik. Dan dia menyuruh rekan tangan lain untuk mengambil kotoran itu dan langsung dilumuri di muka Kece seperti karena kekesalan dan kejengkelannya itu sebagai seorang Kece. Kejadiannya seperti itu. Itulah yang menyebabkan Bonaparte di. Baiklah, saya kira ada habis-habisnya kita berbicara tentang klien yang terus bertambah. Itu merupakan orang-orang tokoh dan orang-orang kebanggaan dari masyarakat. Nah, yang kita lebih bangga lagi sebenarnya juga kepada para pengacara-pengacara ini yang tanpa kayak nggak ada letihnya gitu ya. Tapi sebelum kita lari ke sana, ada satu hal Bang Aziz tentang orang mempertanyakan tentang bagaimana sih kasus apa itu anak muda tercinta kita yaitu Bapak Munarman SH ya, yang pemuda yang berbakat, pandai gitu ya. Sekarang ini kayak betul-betul sudah divonis menjadi kayak terorisme gitu ya. Menjadi kurang terang ini. Kapan dituntut, kapan apa dia akan diletakkan di mana dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan tentang terakhir tentang kasus Pak Munarman. Jadi kalau untuk Pak Haji Munarman ini karena memang kasusnya ini extraordinary crime ya, tidak terkait terorisme, makanya waktu itu ancaman hukumannya cukup tinggi seperti itu. Beliau kan waktu itu divonis 3 tahun, kemudian ada kasasi, juga ada banding dari jaksa, kami juga banding seperti itu. Nah, adapun informasi yang beredar terakhir kita sama-sama tahu bahwa dari pihak pengadilan tinggi sudah menjatuhkan putusannya atas banding tadi ya, dengan informasi bahwa banding itu naik jadi 4 tahun. Nah, adapun untuk kepentingan strategis dan juga hal-hal lain terkait dengan pembelaan terhadap Pak Haji Munarman, maka saya dari tim kuasa hukum juga bersepakat juga gitu untuk tidak memberikan komentar apapun sementara ini terkait dengan update langkah lanjutannya, karena alasan strategis dan juga memang ada beberapa hal yang menurut kami treatmentnya berbeda lah, seperti itu. Itu sih kondisi beliau sudah baik, sehat, walafiat. Kalau masyarakat mempertanyakan tentang bagaimana kasus Munarman itu, ya pokoknya kita berdoa sajalah gitu ya. Kita minta doanya dan juga apa namanya, sebenarnya begini. Sebenarnya yang menimpa Pak Haji Munarman ini sebenarnya inline juga dengan pejuang-pejuang kita lainnya seperti itu. Hanya memang treatmentnya beliau kan berbeda karena memang yang dituduhkan juga perkaranya berbeda dengan perkara yang lainnya. Yang lain kan pidananya umum kan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ini kapan berakhirnya? Ya karena memang kita sama-sama tahu dan menyadari gitu kan bahwa memang kasusnya ini jauh dari fakta hukum yang sesungguhnya dalam pandangan persepsi kami selaku kuasa hukum, dengan mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti yang ada, kan begitu kan, gitu. Dan
saya yakin jika berdiskusi dengan jernih dan juga dengan menggunakan hati nurani, itu kan melalui fakta yang ada, itu sehari pun beliau nggak layak untuk ditahan kan. Tapi ini kondisinya berbeda karena terkait dengan hal-hal yang merupakan sesuatu yang mempengaruhi hukum itu sendiri kan gitu. Corak-corak tersebut tidak dapat dilupakan dan dilepaskan juga. Maka kita dengan berat hati harus menerima dan juga menjalani serta melawan dengan semampu kita sesuai dengan konstitusi seperti itu. Ya, jadi kita ini kan hanya bisa, masyarakat kan tidak bisa melakukan pembelaan apapun, ini adalah masalah kasus katakanlah ranah hukum ya. Ya, kita ini kan hanya bisa berdoa semoga stamina para pengacara ini tetap panjang ya. Semoga rezekinya dipanjangkan Allah. Sebab kalau berharap bayar dari klien itu kan tidak mungkin. Saya kepengen sekali menggali ini ya, motivasi ya. Pak Yus nanti bisa cerita supaya menginspirasi masyarakat bagaimana dia juga harus melakukan pembelaan. Apa yang memotivasi sehingga para pengacara yang luar biasa ini dengan tekun hari demi hari. Kalau orang dapat proyek itu semangat ya, karena dia akan memperoleh sesuatu. Kalau ini kan tekun datang tempatnya jauh, misalnya Pak Juju di mana, datang sampai ke pengadilan sebenarnya setiap hari saya nggak tahu itu dapat bensin dari mana. Itu kira-kira sedikit bisa memberikan gambaran motivasi para pengacara seperti kayak Mbak Aziz ini apa sih Pak Aziz? Apa ya? Apa ya? Bingung saya jawabnya. Ya kalau saya sih sebenarnya sama dengan Pak Juju, insya Allah dengan yang lainnya juga. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan mengharap ridho Allah aja. Jadi yang kita lakukan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang lain. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa motivasinya, ya sebagaimana kita hidup, motivasinya itu aja. Itu nggak ada yang lain. Jadi karena kita gini juga, kalau saya pribadi kan bukan seperti ulama-ulama kita gitu kan, bukan seperti guru-guru kita, bukan seperti Pak Munar gitu kan. Jadi kalau saya pribadi fakir sendiri memang bukan berasal dari seorang atau latar belakang yang punya kemampuan atau kesadaran agama yang baik lah gitu kan. Jadi memang kita nih sebenarnya banyak kekeliruan, kesalahan dan dosa seperti itu, sangat banyak gitu kan, bahkan paling banyak mungkin gitu. cuma ya bagaimana kita bisa untuk selagi hayat masih di kandung badan, terus masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki, ya kita maksimalkan gitu kan. Dan kadar Allah, kita, kalau saya pribadi selalu berdoa untuk supaya diampuni lah kan gitu kan. Dan kemudian harus ombak membawa kita seperti ini kan gitu kan. Ya kita jalani dengan senang hati, dengan mengharapkan keridhaan Allah. Semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya. Amin. Iya. Jadi saya kira begitu ya. Jadi artinya Bang Aziz sudah sampai tahap bahwa rezeki ini kan tidak, apa yang kita kerjakan datang dari situ. Bisa jadi Allah mendatangkan rezeki dari yang lain ya. Sebagaimana saya tidak perlu menceritakan di mana ya, nanti banyak orang berduyun-duyun. Saya dapat info beliau ini punya rumah makan, dan sekarang ini rumah makan tanda petik gitu, dan ramai. Mungkin Allah siapa tahu memang memberikan rezeki dari itu, dan kita tentu harus berdoa ya supaya tetap semangat. Nah, kepada Pak Juju, saya tahu Pak Juju ini pengacara senior, punya kantor gitu ya. Kalaulah mau menangani secara bisnis perusahaan-perusahaan yang kena masalah, dan itu kan artinya luar biasa. Sekarang saya lihat waktunya tidak bisa menangani itu, hanya menangani seperti ini. Jadi apa motivasi dan harapannya Pak Juju? Ya seperti diungkapkan oleh rekan Aziz ya, jadi tidak jauh berbeda sebetulnya. Tadi dikatakan alasan-alasannya kenapa saat ini lebih banyak berkecimpung atau membela kalangan ulama dan umat muslim pada umumnya, kira-kira begitu. Jadi pertama yang paling hakikat adalah jelas kita sebagai umat muslim adalah
tentu mengharapkan ridho ya, embun saja mungkin ya, air. Tapi dengan harapan ridho Allah itu, insya Allah kita meyakini betul bahwa Allah akan berkati kita segala macam aktivitas, terutama tadi kita sudah kerja, kita sebagai seorang lawyer gitu. Saat ini dan kedepannya selalu mendapatkan lindungan berberkah ya Allah. Tadi kalau pertanyaannya kenapa akhir ini, memang ya mungkin saya jauh lebih tua dari rekan Aziz kira-kira begitu ya. Mungkin dari sebelum 80-an gitu kira-kira ya. Mungkin iyalah dulu mungkin kita ngani kasus yang komersial atau walaupun tentu ada sosialnya, tapi lebih dari tahun 90-an ke sini memang lebih banyak berkecimpung di pembelaan umat muslim pada umumnya dan kaum ulama tentunya. Itu dengan harapan semakin ya mudah-mudahan semakin berumur ini akan lebih mendapatkan ridho dari Allah SWT. Harapannya seperti itu. Jadi kira-kira memang ada rasa putus asa nggak? Apa mau lihat kasusnya masih lama di perjuangan ini sampai kapan, kan kapan kemudian saya cari nafkah untuk keluarga seperti gitu. Jadi apakah merasa ada satu berakhirnya kasus Pak Edi Mulyadi, kasus utang polio selesai, kemudian kita seperti kayak udah selesai begitu. Apa ada? Ya, kalau saya boleh berpandangan saya lebih luas, lebih umum adalah sebetulnya kasus-kasus yang kami hadapi ya, kita hadapi itu terutama dalam rejim saat ini. Ini lebih berkaitan kepada sebetulnya tidak, kalau kita bicara hukum memang tidak akan lepas dari persoalan politik sebetulnya itu. Jadi di dua sisi mata uang berbeda sebenarnya. Artinya ini tidak terlepas juga dengan kondisi sosial ekonomi, sosial demokrasi dan politik negara kita saat ini. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi tentu mau saya dikatakan sampai kapan. Tentu kita berharap kalau rejim ini berganti dan kita berharap bahwa demokrasi negara kita sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 berjalan dengan mudah dan konsekuen. Tentu harapannya hukum juga akan bisa ditegakkan secara mudah dan konsekuen, secara adil dan merata pada semua orang, pada semua rakyat di Indonesia gitu ya. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Jadi sekarang lalu bagaimana sekarang situasi sekarang ya, kami berpandangan bahwa hukum itu tidak ditegakkan secara rule of law sebagai negara hukum ya, tidak equality before the law, sama hukum di setiap orang ya, menurut kami belum diterapkan dan dilakukan ya, yang sama pada setiap warga negara di Indonesia ini saat ini begitu. Gitu Mas. Mungkin sebelum kami akhiri, saya ada pertanyaan ini. Kalau tidak salah masalah walaupun sudah berlalu, tetapi kan artinya mungkin ada rasa yang masih ganjil bagi Pak Cucu, itu masalah Maher ya, yang Matu Alibi ya. Mungkin kalau boleh sedikit saja cerita bahwa kan itu kan matinya atau meninggalnya itu kan di dalam tahanan itu ya. Seri gitu. Itu apa dianggap selesai atau ada memang kejanggalan atau apa, bercerita sedikit lah tentang Maher itu. Ya, kalau sedikit setback ke belakang tentang almarhum Ustadz Maher atau Habibie ya. Itu kebetulan almarhum atau beliau meninggalnya memang di Barreskrim. Meninggalnya pada saat proses peradilan yang baru akan diadili esok atau lusa. Pada saat belum itu, ya. Itu sudah keluar keputusan dari kejaksaan bahwa baru akan diadili. Dan justru sebetulnya sebelumnya sudah mengalami suatu sakit yang perlu perawatan. Tapi dirawat di rumah sakit Polri tidak waktu lama, 3 atau 4 hari dia dikembalikan ke Barreskrim Polri, masih dalam keadaan sakit sebetulnya. Dan ada keluhan dari beliau, ada almarhum, untuk bisa segera. Dan Pak Cucu masih merasa punya stamina untuk menangani hal ini. Iya. Ya, alhamdulillah saya kebetulan masih menangani kasus itu pada waktu sampai beliau kita dengar kabar meninggal dunia itu di tahanan kira-kira begitu. Ya, kami mendoakan semoga Pak Cucu tetap sehat. Amin. Ya, tetap punya stamina. Yang penting insya Allah dalam barakah dan lindungan Allah ini yang kita berharap ya. Semoga banyak pengacara-pengacara muda yang terinspirasi. Iya, terinspirasi itu terus melanjutkan kita yang sudah menjalan sepuh. Ya. Nah, kembali kepada Bang Aziz ini. Ini kan ada sedang rame nih, pembunuhan Brigadir J ini ya.
Kemudian tahu-tahu ada satu perkataan dari pangap kita ya, Pak Andika gitu, menyatakan mengapa tidak mengotopsi ulang 6 laskar itu. Walaupun saya tidak tahu keseriusannya atau mas sekedar ngomong, tapi kira-kira Pak Abdul Aziz sebagai pengacaranya atau misalnya pengacara keluarga, pengacara keluarga ya Pak, itu merasa ingin menanggapi atau bahagia atau ya ada harapan saja, ada harapan seperti itu kira-kira. Dan apa sebaiknya umat itu menanggapi perkataan dari Bapak Andika itu? Ya, jadi yang pertama kalau saya mencoba realistis saja, artinya statement beliau itu luar biasa, menjadi oase kita di tengah dahaga keadilan, gitu kan. Dengan bersuara kemudian sedikit saja memihak kepada pihak-pihak yang diduga berseberangan kepada penguasa, itu menurut saya satu yang luar biasa dan sangat-sangat kita apresiasi. Itu yang pertama, karena itu tidak mudah, dan kalau kita mau konsisten dengan begitu itu resikonya besar. Artinya luar biasa ini statement itu yang sangat-sangat saya apresiasi sekali lagi. Saya yakin pendapat yang sama juga diamini juga insya Allah oleh masyarakat. Karena kalau misalnya suara perlawanan atau suara suara nyaring itu muncul dari kita, dari kemudian Pak Mursalin atau Om Lim di sini, juga dari Pak Juju, itu menurut saya wajar. Dari masyarakat dan netizen biasa gitu kan. Nah, cuma ini muncul dari seorang yang ada di dalam lingkaran kekuasaan, ini menurut saya sangat perlu kita apresiasi. Dari masyarakat juga mungkin bisa jadi mengamini juga. Nah, adapun mengenai bagaimana tanggapan, maksud saya apakah ini perlu kita sambut, ya saya coba realistis juga begitu. Artinya apakah itu serius atau tidak gitu kan. Nah, tapi ala kulli hal kalau memang itu mau ditindaklanjut, kita tentu saja harus berkomunikasi dengan empunya juga. Siapa itu? Ya para keluarga. Jadi saya harus bahas juga, akan tetapi itu sekali lagi satu hal yang sangat positif yang kita apresiasi. Saya berterima kasih kepada Bapak Andika dan juga institusi TNI secara khusus dalam hal ini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian yang sangat luar biasa ini. Seperti itu. Iya. Baiklah, jadi sekali lagi kami menyampaikan rasa kekhawatiran juga ya, karena bukannya makin berhenti, yang dikriminalisasi ini kan makin bertambah. Kita khawatir ini pengacara-pengacara ini makin habis ya, karena pernah terjadi beberapa kasus di Jawa Tengah misalnya, karena memang tidak ada pengacara-pengacara yang membela, akhirnya karena proses hukum itu harus ada pengacara, kan dihadirkan pengacara dari dalam lah, katakanlah seperti itu. Banyak tentu yang mengatakan itu sangat merugikan bagi klien gitu, karena ada yang harus dibelakan kemudian menjadi tidak serius membelanya gitu. Nah inilah yang kita berdoa, semoga pengacara-pengacara kita terhadap orang-orang besar kita seperti Habibuna itu jangan sampai habis lah, kalau kan kita berdoa seperti itu. Nah, jadi Bang Aziz melihatnya seperti apa? Apakah pengacara-pengacara itu memang terus bertambah orang yang ingin melakukan bela itu, atau memang lama-lama berkurang? Kalau bertambah sih atau berkurang itu relatif. Ada tambahan, ada kurangnya pasti kan. Nah, cuma begini Pak Mursalin, saya mau sampaikan ada menarik disampaikan oleh seorang ulama, bahwa kebenaran itu bahwa Allah itu tidak pernah menjanjikan kemenangan pada pengusung kebenaran. Tapi Allah itu menjanjikan kemenangan pada kebenaran itu sendiri. Artinya kalau Anda suatu saat, saya nauzubillah min dzalik, siapapun kemudian merasa letih dan lelah menyerah gitu kan, itu bukan berarti kebenaran itu kalah. Berarti kalau nanti di tengah jalan ini tidak ada lagi yang membela Habib Rizik, tidak ada lagi membela Pak Edi Mulyadi dan semua yang memang memperjuangkan yang hak melawan kebatilan, itu bukan berarti kebenaran itu kalah, bukan. Tetap ada, karena pasti akan ada pembelaan dari Allah nantinya. Nah, tinggal kita ini
ada di pihak yang mana, mau ikut bela, mau memerangi, atau mau nonton aja. Pilihan di tangan kita. Gitu. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, tadi pasti ada. Jadi melihat seperti itu trennya, kira-kira akan suatu saat akan ada perubahan menjadi, katakanlah menjadi baik penguasa ini, atau malah semakin terus akan melakukan satu kriminalisasi itu? Feelingnya kayak gimana, kan udah masuk ranah politik kan? Ya. Kalau saya cenderung, saya bukan pesimis ya, saya optimis. Sebagaimana optimisnya matahari besok terbit di pagi hari. Tapi saya juga lebih meyakini hadis Nabi SAW bahwa memang sekarang ini zamannya mulkan Jabariyah ya, saya nggak salah ya gitu. Jadi pokoknya zaman penguasa yang zalim. Artinya kapan itu selesai? Ya nanti Imam Mahdi turun. Gitu. Jadi saya meyakini tersebut. Kalaupun nggak zalim ini sebenarnya gitu. Oh tapi enggak, ada penguasa yang nggak zalim di belahan dunia mana-mana. Ada zalimnya, cuma kadarnya sedikit gitu. Jadi kalau kita mengharapkan pure adil nggak mungkin. Karena sunatullah Nabi sudah, dan Nabi itu tidak pernah salah. Nabi tidak bersalah, Nabi SAW tidak bersalah. Saya jamin itu, saya jaminannya insya Allah gitu kan, bahwa beliau tidak pernah salah. Allah menjamin juga gitu kan. Nah, yang beliau katakan itu betul, bahwa sekarang ini zamannya penguasa yang zalim gitu kan. Tarafnya itu seperti itu. Tinggal kezalimannya kan, kadarnya kayak apa gitu kan. Jadi sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya, apakah kezalimannya akan turun atau tempat naik kan begitu kan? Kalau itu nggak mungkin, karena Nabi sudah mengatakan ini zaman penguasa yang zalim gitu kan. Oh penguasa enggak sih, nggak merasa zalim. Zalim itu kan kayak orang tidur, ya nggak tahu kalau dia zalim kalau sebelum dia bangun. Jadi nggak bakal tahu kalau itu zalim sebelum dia mati nanti. Jadi keyakinannya seperti itu ya. Artinya kalau lagunya Niki Astria, ku percaya janjimu ya, seperti ku percaya terbitnya matahari. Jadi harapan perubahan dari masyarakat ini kan bisa dua macam. Penguasa berubah menjadi adil, dia baik, bertobat, sadar ternyata ada hari akhir gitu ya, ada hari pembalasan. Atau masyarakat berubah, ingin jadi perubahan, ya segera gantilah apa penguasa-penguasa yang menjadi baik gitu ya. Setuju nggak Pak Cucu? Ya setuju, kalau memang untuk suatu perubahan itu pada dunia perbaikan, ya jangankan kita ya, masyarakat pada umumnya dan masyarakat bukan di Indonesia aja, masyarakat dunia juga selalu mengharapkan kedepannya akan lebih baik. Harapannya pasti itu seperti itu. Apalagi jangan mengklaim-klaim saja kita negara demokrasi, tapi demokrasi itu disengaja dimatikan di Indonesia ini. Kita harus hidupkan. Konstitusinya kan udah jelas. Konstitusi kita 45 kan, negara kita negara demokrasi. Baik, apa pemirsa, artinya kita sudah memperoleh yang menjadi penasaran para masyarakat dari Bang Aziz, dari Pak Juju, terutama update tentang masalah Habib Bahar bin Smith di Bandung, dan tentang Edi Mulyadi yang ternyata kita ingin mendengar berapa sih tuntutannya. Ternyata saksi yang memberatkan, hanya ucapan jin buang anak itu masih 10. Jadi jelas-jelas ini adalah perkara yang tidak masuk akal lah gitu ya. Nah, kami ingin masih mau tanya, itu ada jin yang dihadirkan dong? Harusnya seperti itu kalau secara hukum, karena jinnya sendiri merupakan subjek, harusnya dihadirkan. Gitu ya. Kira-kira hakim itu menganggap itu memang hal biasa, dan seperti itu ada merasa gelinya juga Pak? Ya, seringkali dalam persidangan itu kesaksian, terutama dalam kesaksian banyak yang aneh-aneh, lucu-lucu ya. Karena kesaksikan harus sesuai fakta, sesuai yang dialami, sesuai yang dia sendiri. Nyatanya mereka banyak bersandiwara juga. Jadi hakim juga ketawa juga sebetulnya. Berarti kayak dunia Pak? Iya, bersandiwara. Hakim juga banyak tawa Mas. Jadi saya kepengen ada closing statement sedikit ya tentang tidak ada tanda-tanda sampai seperti apa berakhirnya hukuman atau dakwaan kepada para pejuang, para sahabat-sahabat kita itu. Kita kira harapannya apa kalau Pak Juju terhadap pengadilan ini, baik kepada hakim atau kepada presiden lah, karena presiden itu kan bisa punya kehendak walaupun dia jauh
di dalam persoalan itu, tapi kalau katakan ini kan sudah feeling lah, ini udahlah itu hentikanlah persoalan itu kan bisa ini, karena ini kan semua konflik dan politik. Kira harapannya seperti apa Pak? Iya, tadi kalau saya tetap kembali kepada konstitusi kita. Jadi kalau negara bangsa kita, filosofinya, pandangan bernegara kita adalah konstitusi UUD 45, tentu semuanya harus kembali ke sana. Artinya menegakkan hukum secara murni dan konsekuen. Itu saja. Jadi jangan indah di kalimat saja, indah di buku UUD 45 saja, tapi faktanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum, pelanggaran HAM hak asasi manusia. Jadi kalau semua itu bisa dikembalikan secara murni dan konsekuen, tentu kita berharap kita akan bernegara lebih baik lagi, ya, demokrasi dan penegakan hukum akan bisa dirasakan manfaatnya kepada semua rakyat, lapisan masyarakat Indonesia. Harapannya seperti itu sebetulnya. Nah, kita tentu ini tidak terlepas dari karena kita juga negara kita menganut sistem atau ajas presidensial, ya titik beratnya lebih pada persoalan presiden juga. Jadi pasti tidak terlepas daripada persoalan presidennya. Jadi kalau presidennya insya Allah diharapkan masyarakat baik dan lebih baik ke depannya, itu harapan kita penegakan hukum juga akan lebih baik juga. Harapannya artinya tetap berharap presiden kita suatu saat bisa baik dan berubah. Pasti bisa berubah lebih baik dari yang sekarang. Ya, harapan kita semua begitu. Baiklah, Pak Aziz Yanar, saya kepengen ada sedikit closing statement tentang harapan-harapan apa yang sedang dihadapinya. Ya, harapannya sebenarnya semoga acara-acara yang model pencerahan seperti ini, informasi-informasi yang menurut saya patut untuk disimakkan gitu kan, terkait dengan perkembangan terkini kasus-kasus aktivis dan pejuang-pejuang kita lebih untuk digiatkan dan juga diinformasikan, karena ini bagian dari membangun demokrasi itu sendiri gitu kan. Artinya ada media yang inilah penyeimbang seperti itu kan, dan dan pertanyaan-pertanyaannya yang bagus nih, seperti Bang Mursalin ini menurut saya hebat gitu kan, dan Omlim ya, jadi perlu padahal kita belajar dari beliau ya. Itu aja sih. Jadi harapan saya lebih ke mari kita seimbangkan iklim demokrasi ini gitu kan. Artinya bagian menurut saya tadi kriminalisasi atau apapun itu terkait dengan kezaliman yang terjadi itu adalah bagian konsekuensi yang harus ditempuh. Itu bagian sebagaimana ada hitam, ada putih, ada baik, ada jelek. Ini menurut saya ya udah kita jalanin aja gitu kan. Dan juga kalau harapannya gimana supaya harapan pasti ada supaya itu jadi lebih baik, ada lah. Cuma kalau saya lihat makin kesini harapan tinggal harapan gitu kan, karena bukan yang ada, bukan yang baik di dalam itu makin banyak, tapi malah sebaliknya kan begitu kan. Artinya sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kasus-kasus yang menimpa ulama aktivis kita ini di Republik ini membuktikan jelas bahwa segenggam kebenaran bahwa segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segunung kebenaran. Kita berargumen nih Pak Juju segala macam sampai titik akhir habisan gitu kan. Tetap saja menurut saya kita kalah oleh segenggam kekuasaan tadi. Artinya kalau kita mau benar, sebenarnya benar pertanyaan Pak Mursalin tadi, kekuasaan harus turun tangan, menegakkan yang betul gitu kan, semua keadilan tadi, menegakkan dengan baik tentunya kan. Jadi kalau kita mengharapkan dari sistem hukum itu sendiri enggak, karena hukum itu adalah alat dari penguasa itu sendiri. Iya. Baik, saya melihatnya, pemirsa sekalian, kami melihatnya ini bukan hal yang sederhana ya. Perjuangan-perjuangan kayak Pak Juju, kayak Pak Abdul Aziz ini. Beliau ini di rumah kan ada istri. Bagaimana bisa memahamkan istri? Coba kalau istrinya model, ngapain sih Bang bela-bela kayak gini? Nggak dapat duit, nggak dapat itu misalnya gitu. Nah ini pejuang asli gitu ya. Dengan semangat seperti itu. Nah saya menghimbau sebenarnya kepada kampus-kampus universitas yang mempunyai fakultas hukum, memerintahkan mahasiswa-mahasiswanya mencoba menjadi pengacara-pengacara tentang orang-orang yang didalami seperti ini, biar menjadi pengacara tangguh ya. Biar mempunyai fondasi yang kuat, dan itu akan menjadi kebaikan dan kekokohan para mahasiswa itu. Kalau mereka tidak pernah menangani kasus-kasus seperti ini, yang ditangani nanti sekali lagi hanya masalah-masalah bisnis
yang tidak membuat kebaikan pada pendekar-pendekar hukum itu. Jadi mestinya ada kewajiban ya, memerintahkan sedikit melewatkan, membantu atau mengikuti perjalanan seperti ini. Itu harapan kami kepada petinggi-petinggi hukum di kampus-kampus itu. Baik pemirsa, semoga yang sedikit ini pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita sebenarnya hanya ingin mendoakan ya, ingin mendoakan para pengacara yang masih mempunyai jangka waktu perjuangan itu yang enggak tentu tanpa akhir ya. Ya, pasti kezaliman itu tidak akan berhenti karena memang sudah sunatullahnya itu, memang kezaliman itu ada, dan penegak penghancur kezaliman juga ada. Jadi seperti kata Bang Aziz tadi, kemenangan itu sebenarnya bukan pada kebenaran. Jadi walaupun kita kalah di dalam proses hukum, tapi kebenaran itu yakin hakiki itu harus menjadi kepuasan. Itu yang kita harapkan. Baik, kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Juju. Ya, terima kasih Pak Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.